Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi pemilu tahun 2024. Kami dari kelas 11 dari 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Fernanda, nama saya Selvina Hadianti, nama saya Mila Adelia, nama saya Anime Estati. Yuk simak sama-sama video vlog dari kelompok kami. Yang pertama, ada penjelasan singkat tentang apa itu pemilu akan dijelaskan oleh Anggi dan Mila. Penjelasan singkat tentang apa itu pemilu. Pemilu adalah proses demokrasi di mana rakyat suatu negara memilih perwakilan negara dalam pemerintah seperti presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah. Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan dipegang oleh pihak yang dipilih secara sah oleh rakyat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Andi. Proses ini biasanya diatur oleh undang-undang, melibatkan kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara. Pemilu mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Yang kedua, mengapa pemilu penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Akan dijelaskan oleh saya dan Cindy. Mengapa sih pemilu itu penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Pemilu penting karena memastikan kedaulatan rakyat, menciptakan pemerintahan yang sah, dan mendorong partisipasi warga dalam menentukan arah kebijakan negara. Hal ini mendukung stabilitas keadilan dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Halo guys, selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemilihan suara. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu adalah kesempatan bagi kita semua untuk menentukan masa depan negara, dan suara kita sangat berarti. Di sini saya akan membacakan daftar pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota memiliki 4 pasangan. Yang pertama ada Dr. Haji Dandan Riza Wardana dan wakilnya Arif Wijaya. Yang kedua ada Dr. Haji Haru Suandraru SSI MSI dan calon wakilnya yaitu R. Dani Wiryanata. Calon yang ketiga ada Muhammad Farhan dan wakilnya Erwin SE MPD. Yang keempat ada Arfi Rafinaldi dan calon wakilnya Haji Yena Iskandar Masoema. Daftar pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama ada Dr. Rendes Kai Haji Acep Adang Ruhiyat MSI dan calon wakil gubernurnya Gitalis Dewi Natarina. Yang kedua JJ Wiradina dan calon wakil gubernurnya Ronald Supraja. Yang ketiga ada Ahmad Syaihu dan calon wakil gubernurnya Ilham Akbar Habibi. Yang ketiga Haji Dedi Mulyadi SHMM dan calon wakil gubernurnya ada Haji Erwan Setiawan SE. Visi misi calon gubernur Dr. Rendes Kai Haji Acep Adang Ruhiyat MSI dan calon wakil gubernur Gitalis Dewi Natarina SPD MSOS. Visi mewujudkan Jawa Barat yang bahagia lahir dan batin. Misi yang pertama membangun masyarakat Pancasila yang bertakwa dan berakhlak mulia melalui penguatan peran masjid, rumah ibadah, lembaga pendidikan, agama, dan komunitas keagamaan sebagai pusat peradaban. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, bahagia, dan berbudaya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata dan inovatif. Yang ketiga, mempercepat pembangunan wilayah berbasis lingkungan yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas dan tata ruang banyak mendukung keseimbangan alam dan memberikan kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi yang adil dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi
serta pelaku pembangunan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan partisipasi dengan kepemimpinan yang kolaboratif, berlandasan semangat gotong royong antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Visi misi calon gubernur JJ Wiradinata dan calon wakil gubernur Ronald Supratja. Visi: membangun masyarakat Jawa Barat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Misi yang pertama, meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri. Yang kedua, memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan masyarakat Jawa Barat yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi yang skala kecil, menengah, yang inklusif, dan kreatif. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kelima, setia pada amanat penderitaan rakyat Ampera, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan keadaban. Yang keenam, memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Jawa Barat. Visi misi calon gubernur Ahmad Syaiqo dan calon wakil gubernur Ilham Akbar Habibi. Visi: membangun Jawa Barat yang silih asa, silih asi, dan silih asu untuk Indonesia maju berkelanjutan. Misi: yang pertama, membangun kualitas manusia masyarakat Jawa Barat yang beriman dan berbudaya luhur berlandasan Pancasila. Yang kedua, membangun keluarga tangguh, sejahtera sebagai pilar elemen masyarakat Jawa Barat. Yang ketiga, memastikan kesejahteraan sosial yang merata dalam bentuk memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menurunkan angka kemiskinan absolut di Jawa Barat. Yang keempat, membangun ekonomi Jawa Barat yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dengan penguatan potensi desa, kota, dan pesisir. Yang kelima, membangun wilayah dengan kebijakan tata ruang yang optimal untuk kota, desa, dan pesisir Jawa Barat. Yang keenam, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif. Yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan hukum yang baik, transparan, dan berbasis pelayanan publik. Yang kedelapan, penyelarasan hidup masyarakat Jawa Barat dengan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Visi misi calon gubernur Haji Dedi Mulyadi SH MM dan calon wakil gubernur Haji Erwan Setiawan SE. Visi: Jabar Istimewa. Misi: yang pertama, mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan,
berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini. Yang ketiga, mengurangi disparitas pembangunan utara selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana. Yang keempat, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang profesional, memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, clean governance. Visinya, Bandung kota jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, dan kolaboratif, yang maju dan berkelanjutan. Lalu di sini juga ada misi. Misinya yaitu adalah 1. Mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang religius dan toleran, memiliki karakter kesolehan sosial dan menyediakan jaminan sosial daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai budaya yang akan membangun kreatif unggul. Lalu yang ketiga, memperkuatkan perlindungan hak perempuan dan anak. Yang keempat, meningkatkan akses dan perantaraan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketujuh, mendorong keseimbangan antara pembangunan dan kelanjutan ekologi. Yang kedelapan, mengembangkan infrastruktur tata ruang dan transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Yang kesembilan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Lalu yang ke-10, mewujudkan transformasi ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing. Yang ke-11, yang terakhir, mewujudkan keamanan dan keterlibatan umum yang kondusif sebagai fondasi pembangunan daerah. Visinya yaitu Bandung kota kreatif dunia yang maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Misinya yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang beragama, berbudaya luhur, dan berwawasan lingkungan sebagai pilar kondusivitas daerah. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing. Yang ketiga yaitu mendorong perekonomian inklusif, tangguh, dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Yang keempat, mewujudkan penantangan ruang dan instruktur yang harmonis, humanis, dan berkualitas. Yang kelima, menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan kebersinarbungan. Visinya yaitu mewujudkan kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis melalui pemerintahan yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional. Misinya yaitu yang pertama ada mewujudkan pelayanan publik dan kualitas hidup warga kota Bandung yang unggul. Yang kedua, mewujudkan Bandung sebagai kota yang terbuka, inklusif, demokratis, serta dan keadilan. Ketiga, pengelolaan tata pemerintahan yang amanah, jujur, bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya. Lalu yang keempat, mewujudkan kota Bandung yang maju dalam berkompanian dan instruktur yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya saing. Lalu yang terakhir, yang kelima, membentuk karakter warga kota Bandung yang agamis, dorat, dan toleran. Visinya yaitu mewujudkan kota Bandung yang nyaman, inklusif, maju, dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Misinya yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, religius, kreatif, dan berdaya saing.
Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan ekonomi. Lalu yang ketiga, meningkatkan mobilitas dan kenyamanan ruang-ruang kota. Yang keempat, mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, yang kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan untuk layanan publik yang progresif dan partisipatif. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Tahap penghitungan suara, yang pertama pemungutan suara, yang kedua pengumpulan suara, yang ketiga pembukaan kotak suara, keempat penghitungan suara, dan kelima pengumpulan data. Yang terlibat ada KPPS, pemilih, Panwaslu, KPU, petugas penghitungan suara. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kali ini. Pemilihan suara adalah salah satu momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena suara kita menentukan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk selalu memilih dengan bijak dan pastikan suara kita didengar. Bye. Terima kasih karena sudah menyimak dan menonton video vlog kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.